Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Bella, ini pertemuan pertama kita dalam mata kuliah Masail Fiqhiyah. Mungkin kalau dari sisi nama mata kuliahnya sudah tergambar jelas ya. Kita sudah pernah mungkin di semester sebelumnya sudah ada mata kuliah fikih, ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih jinayah, dan ada fikih munakahat. Mungkin di semester lain sudah ada ya, semester sebelumnya. Begitu juga pada semester awal kita sudah ada mata kuliah studi hukum Islam. Apalagi kita mata kuliah agama itu saya rasa sangat banyak. Tadi hukum Islam sebagai mata kuliah umum, ada nanti mata kuliah fikih sendiri ya dengan 4 cabang itu. Kemudian nanti ada mata kuliah usul fiqh, saya rasa juga sudah diikuti. Mata kuliah qawaidul fiqh, saya yakin juga di PAI sudah ada pelajarannya, mungkin sekarang atau sudah selesai. Begitu juga pengembangan mata kuliah keagamaan untuk sekolah sebagai bahan ajar. Nah, mata kuliah kita Masail Fiqhiyah ini lebih kepada melihat masalah-masalah ya, karena masail itu adalah bentuk jamak dari kata mufradnya mas'alatun. Kalau kita ngenang kembali kajian kita di pondok dulu kan ada sa'ala, yas'alu, su'alan, mas'alatan ya. Nanti masdarnya adalah su'alan, masdar mimnya mas'alatan. Masalah ya, satu masalah, satu pertanyaan, atau jamaknya nanti dijamakkan menjadi masail itu. Jamaknya jamak taksir ya. Nah, itu mungkin nantilah kita bahas, tapi gambaran awal sudah terbayang di kita berarti adanya masalah-masalah fikih. Nah, terkait mata kuliah ini, masail fikhiyah yang dikehendaki oleh pihak jurusan bukan masail fikhiyah secara umum, namun ada garis miringnya ya. Pada garis miringnya itu ada tulisan fikih kontemporer. Jadi masalah di sini adalah masalah yang kontemporer atau kekinian. Makna konsep kekinian itu boleh saja memang baru terjadi di masa kita atau masalah itu sudah terjadi sejak lama. Karena makna kekinian itu bagi kita mungkin kekinian kasus sekarang. Namun kasus yang kita anggap biasa itu juga kekinian pada masanya ya. Jadi kontemporer itu maknanya sesuai dengan zaman. Mungkin pada tahun 1000 Hijriah masalah itu masalah kontemporer ya. Tapi di tahun 1100 Hijriah sudah tidak kontemporer lagi. Tapi muncul masalah baru lagi pada tahun 1100. Begitu juga kita sekarang di 1400 Hijriah, tentu ada masalah-masalah mungkin yang belum terjadi di masa lalu, terjadi di masa kita. Terkait masalah itu juga, ada masalah yang mungkin sebenarnya masalah lama, tapi masih relevan, masih menjadi perbincangan hangat di masa kita. Ada juga begitu ya. Masalah itu sebenarnya masalah kuno, sudah mungkin sejak zamannya para sahabat sudah dibahas, tapi sampai sekarang itu masih hangat diperbincangkan, masih menuai perdebatan. Itu nanti kita akan bahas secara singkat sampel-sampelnya atau contoh-contohnya dalam pertemuan yang akan datang. Tapi untuk pertemuan awal kita pada hari ini kita fokus kepada pengenalan silabus terlebih dahulu, kemudian kontrak kuliah, baru setelah itu mungkin kita adakan diskusi singkat terkait dengan silabus dan kontrak kuliah ini. Atau ada hal-hal lain yang perlu kita bicarakan berkenaan dengan perkuliahan, boleh saja nanti ya. Tapi untuk awal dulu kita masuk ke silabus terlebih dahulu ya, acuan kita ke depannya. Mungkin untuk ini saya akan membagikan layar terlebih dahulu. Tunggu sebentar ya, saya bagikan layar dulu. Masih proses ya. Ini sudah muncul di layar, Ihsan? Silabus perkuliahan kita sudah muncul belum? Udah Pak, udah. Sudah ya? Pak, sudah. Ya. Baik, di sini ada ini silabus identitas perkuliahan kita. Kita tidak perlu berlama-lama di identitas tentang identitas perkuliahan kita ini. Nah, standar kompetensi yang kita ingin capai dalam perkuliahan ini adalah mahasiswa nanti memiliki pemahaman mengenai persoalan fikih kontemporer ya, sebagai kita awal tadi. Masalah fikih itu senantiasa berkembang. Kontemporer yang kita kehendaki di sini seperti yang disampaikan tadi adalah kontemporer yang terjadi di masa kita
atau mungkin ini masalah lama, tapi sampai sekarang ini masih relevan ya. Ada nanti kasus-kasus lama sebenarnya, tapi masih relevan sampai zaman kita. Nah, serta kita diharapkan nanti mampu memberikan jawaban-jawaban yang berdasarkan kepada kaidah penggalian hukum Islam. Ya kalau kita mampu menjawabnya alhamdulillah, tapi kalaupun tidak mampu menjawab secara langsung, setidaknya kita mampu memberikan gambaran jawaban berdasarkan hasil pemikiran para ulama ya. Mungkin Mustaqim belum mampu lah, atau kita belum mampu menyelesaikan masalah itu sendiri. Tapi kan masalah ini sebenarnya sudah diselesaikan di ranahnya para ulama ya. Jadi kita tinggal melihat bagaimana langkah-langkah mereka dalam menyelesaikan masalah. Kemudian kita nanti ambil hasil dari mereka saja ya. Mungkin kita lebih banyak berdiskusi ke sana nanti. Bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah dan kita ambil itu ya. Itu nanti harapan ini kita, standar kita. Nah, indikator hasil, nanti hasil yang nampak, yang kita harapkan yang nampak ini ya. Pertama, kita nanti diharapkan dapat memahami serta menjelaskan masail fiqhiyah. Ya, kita kenal dulu lah masalah fikih itu apa ya. Secara pengertian sederhana saja lah masalah fikih itu apa ya. Ya sederhananya itu tadi ya, masalah fikih ya, masalah-masalah fikih gitu ya, persoalan-persoalan fikih. Namun yang terkait di sini adalah kekontemporerannya ya, kekiniannya. Kemudian nanti hasil yang nampak yang kita harapkan adalah kita nanti dapat memahami dan menjelaskan sumber-sumber fikih ya, baik yang disepakati maupun yang tidak disepakati. Ini sebagai acuan teori awal dalam menyelesaikan masalah. Nanti memang para ulama itu menggunakan pendalilan yang bermacam-macam ya. Nanti ada intinya kalau dengan Quran dengan hadis itu tidak ada masalah. Namun ketika ada masalah-masalah baru, tentu mereka ada pendekatan-pendekatan dalil-dalil mana yang cenderung mereka gunakan. Nanti bisa saja ketika kita lebih cenderung menggunakan dalil, misalnya lebih cenderung menggunakan istisham, tentu akan berbeda hasilnya ketika kita lebih cenderung menggunakan satu zari'ah. Apalagi zaman sekarang ini kan satu zari'ah kayaknya jadi salah satu bahan pertimbangan betul ya. Kita bisa melihat nanti ini peluang besar mudarat atau peluang besar manfaatnya, sehingga muncullah nanti zari'ah di sana, ada fathuz zari'ah, ada satu zari'ah. Nah, ini kita akan melihat nanti ada yang disepakati para ulama memang seperti Quran, hadis, ijma, qiyas itu kan disepakati gitu ya. Namun kan ada yang tidak disepakati tadi ya, seperti zari'ah itu sendiri ya. Seperti maslahah mursalah, seperti istishabul hal. Nah, ini digunakan oleh para ulama ketika mereka menghadapi masalah-masalah baru ya, atau masalah-masalah kekinian atau masalah apa saja yang menyangkut masalah fikih. Kemudian yang ketiga nanti hasil yang nyata yang kita harapkan mudah-mudahan terwujud, kita nanti bisa memahami dan menjelaskan tujuan hukum Islam itu ya, tujuan syariat. Karena kita bicara fikih, berarti kita bicara hukum ya. Kita bicara fikih, bicara hukum, bicara syariat. Nah, berarti kita harus melihat apa tujuan daripada fikih itu sendiri, apa tujuan daripada syariat. Karena sekarang kan populer itu ya, banyak tokoh-tokoh menggadang-gadangkan maqasid syariah. Mereka berbicara tentang tujuan syariat dan ini sangat membantu dalam penyelesaian masalah-masalah ya. Kadang-kadang mungkin di masa lalu perkara itu dihukum karena haram, namun di masa ke depan mungkin tidak lagi sampai haram, palingan hanya makruh saja. Karena berdasarkan ada pandangan-pandangan tujuan syariat yang mungkin nampak di masa sekarang berbeda dengan yang nampak di masa lalu, bisa jadi nanti ya. Nah, maka kita lihat nanti adanya masalah-masalah yang dulu mungkin tidak dianggap, tapi di masa sekarang itu menjadi masalah yang dianggap serius. Bisa saja ya. Mungkin dulunya boleh, sekarang malah jadi tidak boleh. Nanti kita bisa melihat itu ya. Dipandu dengan memahami tentang maqasid syariah. Ini masih tatanan teori ya. Kita nanti ada beberapa sesi, nanti ada sesi teori sebagai pengantar kita dalam memahami masail, memudahkan kita menyelesaikan masalah. Nanti ada tatanan masalah itu sendiri ya. Nah, kemudian kita juga melihat tentang hasil yang kita harapkan berikutnya adalah kita bisa memahami dan menjelaskan hal terkait dengan ijtihad dan fatwa. Ya, masalah-masalah ini membutuhkan ijtihad dari kalangan para ulama. Sehingga kita juga harus tahu tentang ijtihad. Ini juga ada fatwanya. Ketika para ulama berijtihad, mereka akan mengeluarkan fatwa tentang masalah-masalah baru. Nah, kita juga perlu mengenal apa itu fatwa. Ini tatanan teori ya. Nah, kemudian di hasil yang kita harapkan,
Nanti mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan serta menyelesaikan beberapa masalah kontemporer. Kita ambil beberapa contoh masalah saja. Misalnya tentang hukum Al-Quran ya. Ini kan heboh juga tuh pembakaran Al-Quran ya. Apakah Al-Quran kan ini sebenarnya kasus lama ini ya, pembakaran Quran hukum memperlakukan Quran yang sudah tua dan lapuk ini masalah lama sebenarnya, sejak zaman sahabat sudah terjadi. Tapi sampai sekarang itu jadi masalah, masih banyak masjid-masjid yang menampung Quran tua. Jadi ketika ditanya nih Quran kenapa dia begini, ini susahnya tadi ya, dibaca tidak bisa lagi, disimpan memenuhi masjid, letakkan di gudang nanti tidak bagus, dibuang ke tong sampah takut kualat, dibakar nanti takut macam-macam ya. Ternyata masalah Quran itu masih sampai sekarang masih relevan walaupun ini sebenarnya masalah lama ya. Nah, ini yang mungkin yang hangat sekarang adalah terkait dengan wabah corona dan jual beli online. Nah, untuk mendapatkan hasil 5 ini kita akan pecah menjadi beberapa tema perkuliahan ya. Nah, yang pertama ya kita hari ini ya tentang silabus dan kontrak kuliah. Nanti di pertemuan kedua sampai ke-7 ya. 1 sampai 7 kita bicara tatanan teori dulu untuk pembekalan kita mengenal masalah itu sendiri sebagai langkah bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah fikih, atau kalaupun kita tidak mampu kita bisa mengenal sedikit dari cara-cara para ulama, bekal-bekalnya para ulama ketika mereka menghadapi masalah-masalah ini. Nah, di pertemuan awal kita bicara dulu tentang tatanan pengertian fikih itu sendiri ya. Fikih itu apa ya? Kemudian nanti kalau bicara fikih, kalau menyelesaikan masalah, saya yakin kita semua sepakat. Masalah fikih tidak akan selesai kalau kita belum tahu usul fikih ya. Kalau bicara usul fikih pasti berbicara juga kawaid fikih. Ini 3 serangkai lah ya, fikih, usul fikih dan kawaid itu kalau sudah menghadapi masalah nanti 3 serangkai yang tidak bisa kita lepaskan ya. Kemudian di pertemuan ketiga kita bicara tentang hukum dulu, karena bicara masalah yang orang tanya pasti hukumnya ya kan. Ketika ada jual beli online apa hukumnya, nah maka tatanan hukum kita melihat terlebih dahulu adanya hukum taklifi dan adanya hukum wadai. Terkadang hukum taklifinya tetap, tapi wadai yang kadang bisa mengubah suasana hukum ya. Hukum taklifinya biasanya tetap ya. Sholat misalnya kita katakan ya, sholat tetap wajib dalam kondisi apapun, sholat tetap wajib. Namun bagaimana dengan petugas kesehatan yang menangani kasus corona yang di rumah sakit yang berhadapan langsung dengan pasien-pasien positif, sedangkan mereka harus menggunakan prosedur yang ketat. Tapi ketika masuk waktu sholat, nah ini kan jadi kendala ya. Nanti bisa kita tahap awal kita mengulang kembali pelajaran yang sudah diberikan oleh dosen-dosen sebelumnya. Saya rasa ini cepat kita pahami karena sudah paham semua lah ya tentang hukum taklifi, hukum wadai. Begitu juga nanti di pertemuan keempat kita bahas masalah sumber dan dalil fikih itu ya. Ada dalil nakal nanti Al-Quran dan hadis atau sumber wahyu. Nanti ada dalil akal ya, yang sumbernya berasal dari akal ya, seperti ijma dan kias. Ini yang disepakati para ulama. Nanti ada dalil akal yang tidak disepakati oleh para ulama ya, seperti istishab, seperti uruf, seperti maslahah, zadi'ah, kalau sahabi dan seterusnya, saruman qoblana, banyak lagi ya. Ini kan ada yang tidak disepakati. Ini kita mengulang dulu sebentar. Nah, kita di pertemuan kelima kita akan bicara tentang qawaidul fiqhiyah ya, kaidah fikih ya. Nanti kan ada kaidah usuliyah lughawiyah, nanti ada kaidah usuliyah tasyri'iyah. Nanti kan ketika kita bicara tentang kaidah kan ini memudahkan kita juga ya. Para ulama menyatakan kaidah ini sangat berguna ketika kita menghadapi masalah yang belum kita tahu nasnya. Mungkin nasnya ada, ayatnya ada, hadisnya ada. Mungkin kita belum tahu gambaran awalnya, mungkin bisa dibantu dengan kaidah. Misalnya ketika kita tanyakan apa hukum ini, sesuatu yang belum kita tahu, boleh tidak kita makan binatang, misalnya ketemu binatang yang baru-baru ketemu misalnya. Ada jenis burung yang kita tidak tahu burungnya apa, ciri-cirinya kita juga tidak jelas. Ya boleh saja kita katakan al-aslu fil asya al-ibaha. Segala sesuatu itu hukumnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Karena kita tidak tahu ada ayat yang mengharamkannya, ya sudah. Asalnya boleh. Nah, itu misal saja ya ini. Misal jangan nanti dikatakan semuanya boleh, tidak ya. Asal segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Sama nanti dalam masalah ibadah ya. Ya, al-aslu fil ibadah. Asal ibadah itu tahrim, telarang sampai ada dalil yang memerintahkannya. Nanti ada kita bicara tadi juga ada kaidah kebahasaan ya.
Misalnya kaidah kebahasaannya al-aslu fil amri lil wujub. Asal perintah itu kan wajib. Jadi kalau ada perintah maknanya wajib. Nah, ini memudahkan kita nanti untuk memahami penyelesaian yang disampaikan oleh para ulama. Kemudian yang keenam, kita bicara ijtihad dan fatwa. Menghadapi masalah fikih kontemporer tidak bisa lepas dari ijtihad dan fatwa. Para ulama berijtihad ketika mereka menghadapi masalah-masalah baru. Kita ambil ilmu mereka, kita kenali ilmu ijtihadnya mereka. Nanti mereka setelah selesai berijtihad, mereka akan berfatwa. Nah, kita kenali fatwanya para ulama. Fatwa itu apa? Apa saja syarat-syarat menjadi seorang ahli fatwa? Jangan sampai nanti tahu dikit kita langsung fatwa, bahaya nanti ya. Ihsan ya, dengan begitu semangatnya apa hukum ini, oh boleh gitu ya, tapi dalilnya apa tak tahu, kaget dulu. Ini jangan sampai begitu, kita kenali dulu. Kalaupun kita tidak bisa bercita sendiri, kita belum bisa berfatwa, ya kita kutiplah nanti fatwanya para ulama, minimal kita tahu sedikit ilmunya para ulama. Ilmunya para ulama ini luas, kita hanya dapat dikit sajalah ya, dapat dikit itulah alhamdulillah betul ya. Nah, di pertemuan ke-7 ini maqasid syariah. Bicara tentang tujuan-tujuan syariat itu sendiri atau dipopulerkan tujuan hukum Islam ya. Apa tujuan syariat? Nanti kan ini membantu ya. Apalagi tatkala corona ini kemarin kan heboh itu ya, tentang tidak bolehnya pemerintah melarang membuka masjid-masjid untuk salat berjamaah. Pemerintah melarang itu didasari fatwa-fatwa ulama juga banyak ya. Nah, di antara alasan mereka melihat daripada maqasid syariahnya. Nanti maqasid syariah itu kan ada maksud daruriyah ya, ada maqasid daruriyah, ada tujuan-tujuan daruri pokok seperti menjaga jiwa. Menjaga jiwa dalam hukum Islam itu tujuan pokok. Kalau ada sesuatu, hukum itu pasti terkait dengan menjaga jiwa. Kalau ada hukum Islam yang tidak menjaga jiwa, maka dia bukan hukum Islam. Nah, terkait misalnya sholat berjamaah tadi, kalau dikira mimis, ini gambaran awal ya, bukan berarti begitu, ini gambaran awal. Di antara gambarannya, ketika sholat berjamaah di masjid 5 waktu, memang ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, mazhab Syafi'i mengatakan itu fardu kifayah, nanti mazhab yang lain mengatakan fardu ain, bahkan ada yang mengatakan sunnah muakkadah saja. Nah, ketika sesuatu yang sunnah muakkadah, sesuatu yang fardu kifayah, dihadapkan dengan sesuatu yang bisa membahayakan jiwa, maka harus dimenangkan yang mana? Nah, kalau dilihat dari tujuan syariah adalah menjaga jiwa umat Islam, menjaga jiwa umat, maka ketika ada sesuatu yang bisa membahayakan jiwa, maka boleh saja mengalami perubahan hukum. Sebagai contoh ya, misalnya Mawaddah yang ke dalam kondisi kelaparan, tidak ada makanan dan dia tersesat di padang pasir, tidak ada pilihan apa lagi kecuali ada bangkai sapi satu. Yang mau makan pucuk ubi tidak ada. Kalau Ihsan dia bilang, saya pak sesat di hutan ketemu babi, berarti makan tidak boleh karena di hutan banyak pucuk ubi, ada kebun pisang gitu ya, ada banyak makanan. Tapi kalau Mawaddah bilang saya tersesat di padang pasir, yang ada bersama saya hanya bangkai sapi misalnya. Ya, kalau babi ada, saya pun tidak sanggup mengejar babi gitu ya, karena saking laparnya. Misal saja, nah sesuatu yang haram demi menjaga keselamatan jiwa, nama Mawaddah ketika itu secara hukum boleh saja dia makan bangkai sapi tadi sekedar untuk menyelamatkan jiwanya yang terancam. Kalau dibiarkan dia bakal mati misalnya. Itu contoh saja. Itu gambar umum tentang maqasid syariah. Ternyata maqasid syariah nanti kalau dibenturkan dengan hukum bisa mempengaruhi hukum ya, karena kita melihat nanti tujuan hukum itu apa ya. Nanti kita bicarakan itu lebih lanjut ya. Nanti apa tujuan pokok yang terkenal dengan usulul khamsah itu ya. Nanti kan ada 5 tujuan pokok hukum Islam. Nah, itu yang paling pokok, namun didampingi nanti dengan tujuan hajiah ya. Tujuan pendukung, nanti ada tujuan tahsiniyah, tujuan pelengkap. Ya mungkin kalau kita tiru gaya bahasa orang ekonomi itu mungkin daruriyah itu primer, kalau hajiah itu sekundernya, kalau tahsiniyah itu tersiernya ya. Mirip begitulah kira-kira kalau kita sederhanakan dengan bahasa kekinian. Nah, nanti setelah itu kita UTS, kita ujian tengah semester, mengingat kembali teori-teori yang sudah kita bincangkan ini. Nah, di pertemuan 9 baru kita bicara kasus. Nanti di pertemuan 9 kita membicarakan Quran ini, memperlakukan Quran tua yang kita sampaikan tadi. Ini kasus lama sebenarnya, ini kasus usang, tapi sampai sekarang masih heboh ini. Dibuktikan dengan masih banyaknya masjid-masjid yang masih berserakan Quran tuanya.
ketika ditanya kepada pengurus masjid, ini Quran tua kok, kenapa begini? Ya berserakan di sebagian, masih banyak ya, bukan saya katakan semua masjid ada, tapi masih kita temukan beberapa masjid, mungkin boleh cek di kampung masing-masing. Aziz nanti boleh tengok di kampung gitu. Masih banyak Quran tua yang kadang berserakan karena lembar-lembarnya itu ya sudah lepas ya. Adalah ketemu surah Al-Falaq, nanti saya sobekannya. Ini diapakan? Disimpan, tempatnya sudah penuh, mau dibaca ada karuan lagi, mau dibuang, ini bukan sampah gitu ya, mau dibakar nanti takut kualan. Nah macam-macam, ujung-ujungnya ya sekian tahun telantar begitu. Sedangkan masih banyak, kadang-kadang Quran baru masuk lagi itu, apalagi kadang-kadang sama anak-anak ngaji itu disobek-sobeknya sama anak-anak. Anak-anak kan kadang belum paham hukum kan. Nah tuh, walaupun ini kasus lama tapi ini masih relevan kita bicarakan ya. Kita masukkan karena saya sampai sekarang masih banyak menerima pertanyaan kasus ini. Nanti kalau ada yang bertanya saya lempar saja, tolong Isan bantu saya jawab ya. Gitu. Itu misal. Karena ini terbukti ya, masih banyak yang menanyakan ini sampai sekarang, menunjukkan ini masih relevan sebenarnya. Nah, masa itu baru kita pindah yang betul-betul hangat sekarang, yang belum lama kejadian kemarin, dan saya rasa ini masih berlaku sampai sekarang, tentang sholat berjamaah saat wabah. Ini kita bincangkan dalam pertemuan ke-10 nanti ya. Sholat berjamaah ketika wabah ya, kita temukan masjid sekarang ini kosong, banyak yang sepi ya, bukan kosong total. Mungkin kita boleh cek di masjid kita, itu sudah jamaah mulai beberapa bulan ke belakang, itu terasa betul sepi, karena memang ada edaran dari majelis ulama, dari pemerintah yang menyatakan himbauan untuk sementara waktu membatasi gerak-gerik dalam bentuk perkumpulan, termasuk di sana nanti perkumpulan dalam makna ibadah ya, sehingga sholat termasuk di sana. Nah dulu kan juga sempat ya ada edaran tentang sholat hari raya di rumah, kan heboh itu ya, sholat tarawih di rumah. Banyak yang menentang, kayaknya yang menentang ini lebih tepatnya sebenarnya mereka tidak siap saja jadi imam di rumah gitu ya. Tapi begitu, kadang-kadang ketika diizinkan tidak ada masalah, sepi juga masjid. Ketika ada himbauan untuk membatasi diri, nah justru kadang-kadang yang heboh ini yang jarang ke masjid gitu ya. Yang rajin ke masjid kadang tidak terlalu lah ya. Oh ya memang bahaya, kadang ada wabah. Justru kadang-kadang yang jarang ke masjid yang sibuk heboh itu ya. Yang disalahkan nanti pemerintah pula. Nanti kita lihat ilmunya para ulama. Kenapa para ulama ada himbauan untuk sementara waktu ya. Kita ada ketentuan tentang sholat berjamaah ketika wabah ini seperti corona kemarin, kan sempat ada himbauan untuk bahkan menutup masjid, menghentikan sholat berjamaah di masjid, dihimbau untuk sholat berjamaah di rumah. Kita lihat itu nanti ya, bagaimana ketentuan-ketentuan itu. Kita lihat pandangan para ulama yang memang secara umum edaran para ulama itu, fatwa para ulama adalah menghimbau kita untuk ibadah di rumah saja gitu ya. Nah, ini di pertemuan ke-10 ya. Nah, pertemuan kita yang 11 ini kita lebih banyak bicara corona karena ini memang hangat betul terkait dengan taharo dan sholat bagi petugas rumah sakit yang menangani kasus wabah corona. Nanti kan memang ada garda terdepan yang memang menghadapi corona, yang positif corona di barisan depan itu kan mereka nanti ketika berhadapan dan bertugas mereka menggunakan APD lengkap ya. APD ini kan alat pelindung diri yang lengkap, yang kalau kita lihat pakaian mereka itu berlapis-lapis tebal, yang kalau sudah pakai, yang setengah tahun yang saya tahu, kalau mereka sudah pakai, kalau dilepas itu tidak boleh dipakai lagi, lepas buang gitu ya. Tidak ada istilah APD pakai 2 kali. APD itu kalau sudah dipakai maka dibuang, dia akan dimusnahkan. Nah tentu APD ini bukan harganya murah, harganya mahal, sehingga dilihat pemakaian dari kalangan para petugas medis itu, mereka kalau sudah memakai ini, itu dalam tempo berapa jam kemudian baru mereka buka. Sedangkan sholat kan waktunya mungkin berbeda dengan penjadwalan pembukaan dan penggantian APD mereka. Bisa saja mereka baru mengenakan APD, azan zuhur berkumandang, artinya jam 11 pakai APD, kita anggap nanti mereka makainya jam 11 sampai jam 5 ini misal ya. Nah, jam 11 mereka mengenakan APD baru, ternyata jam 12 lewat sedikit, itu kan masuk waktu zuhur. Mau wudhu, mereka harus bongkar. Ya, jangankan untuk bongkar, masangnya saja itu berlapis-lapis repot. Nah, sehingga apakah mereka boleh bertaharo, entahkah itu wudhu, atau mereka boleh pindah ke tayamum, tapi tetap dengan menggunakan seragam APD mereka itu.
Karena kalau buka nanti kan bahaya, apalagi kalau mereka sedang berada di bersinggungan langsung dengan pasien positif. Itu mereka punya peluang tinggi untuk tertular. Nah, ketika mereka mengenakan APD itu nanti kita lihat ya bagaimana taharuh mereka. Apakah mereka tetap wajib buka seragam mereka untuk itu atau boleh mereka bertaharuh tetap menggunakan APD mereka. Begitu juga tentang sholatnya nanti ya. Apakah boleh mereka menjamak sholat karena mungkin dalam kondisi kritis itu, atau boleh mereka mengkosor sholat, atau bagaimana, atau tidak ada keringanan sama sekali untuk ini kita lihat nanti ya. Nah, kita lihat nanti fatwa para ulama terkait dengan itu, baru kita diskusikan bersama ya. Nah, di pertemuan ke-12 masih tentang corona juga. Nah, ini kan hangat perbincangan tentang korban wafat karena corona terkait dengan pelaksanaan jenazahnya itu ya. Edaran dari fatwa MUI-nya ada, kita bincangkan saja nanti fatwa MUI. Itu kan nanti ada protokol-protokol dalam penguburan jenazah, dalam hal pemandian dan segala macamnya. Kita lihat kita analisa bersama fatwa MUI tentang ini, atau kalau tidak misalnya Mawaddah dia tidak tertarik dengan fatwa MUI, misalnya ada fatwa yang lain dia lebih senang ke sana, boleh saja nanti kita bincangkan fatwa ulama yang lain terkait penyelenggaraan jenazah korban corona ini. Kan protokolnya ketat itu ya, dalam jarak sekian meter, tidak boleh ada selain petugas ya. Belum lagi kemarin kan sempat heboh video-video yang viral itu dan macam-macam lah. Nanti kita tidak bincang viralnya itu, tapi kita bincangkan dari sisi fatwa ulamanya. Kita bincangkan dari sisi hukumnya saja ya. Nah, terkait ini juga sekarang banyak serba online, bukan hanya kuliah saja yang online, tapi ada merebak tentang isu nikah online. Nah, kita bincangkan juga. Bolehkah nikah secara online ya? Ya Mawaddah ada di Jambi, misalnya Ihsan lagi ada di Amerika, karena Ihsan tidak bisa pulang ke Jambi terkait PSBB atau lockdown misalnya, sehingga mereka melangsungkan pernikahan ya Mawaddah bersama walinya di Jambi, Ihsan melalui Zoom, wah dia mengucapkan akad nikah. Nanti hakimnya di kantor Kuaken gitu ya, pakai Zoom ya mereka meeting apa namanya wedding online ya, pernikahan secara online. Nah, kita lihat bisakah nikah secara online ya? Kita lihat memang ini polemik ya, tapi yang kuat itu mengatakan tidak boleh ya, nikah tidak bisa ya. Sehingga akhirnya pemerintah pun memfasilitasi pernikahan pesta tidak boleh, tapi pernikahan itu wajib datang ke kantor KUA ya. Hanya calon mempelai laki-laki, mempelai perempuan, dan wali-wali serta saksi-saksi, dan adalah keluarga kecil-kecilan nanti yang dibolehkan datang. Tapi ada wacana yang mengatakan ya nikah online saja kalau begitu ya. Nanti nikahnya online ya, pestanya online. Nanti kalau Hidayah mau makan ya download saja apa namanya hidangannya nanti Hidayah ya tuh. Itu misal ya. Nah, di pertemuan kita yang ke-14 kita bicara tentang ibadah haji. Nah, kemarin kan sempat heboh itu ketika wabah ini adanya pembatalan ibadah haji. Ya, itu heboh betul. Lah haji pula tidak boleh katanya. Mau ya nak kiamat lah kita ini, macam-macam isu miring ya, tapi kita tidak bicara isu miringnya, kita lebih membincangkan kepada dari sisi pembatalan haji dari sisi hukum. Bolehkah nanti suatu wilayah mereka tidak mengerjakan haji dengan alasan wabah seperti sekarang? Ya kan apalagi kita tahu ya, wabah ini bukan perkara baru ya. Peristiwa wabah ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Ya mungkin wabah saat ini tahunnya era sekarang, tahunnya zaman kita adalah tahun corona. Namun tahun-tahun sebelum itu sudah banyak. Jadi kita bisa saja mengacu kepada fatwa ulama yang kontemporer di zaman tahun Mesir dulu atau di zaman tahun Irak dulu ya, tahun Syam dulu. Nah, itu zaman sekarang pun juga ada heboh kemarin itu kan pemerintah kita membatalkan keberangkatan haji. Hajinya tidak batal sebenarnya, tapi pemerintah kita membatalkan pemberangkatan. Nah, bagaimana hukumnya itu nanti ya kita lihat fatwa-fatwa ulama tentang itu. Tentu kan MUI terlibat di sana. Kita lihat apa jawaban MUI terkait pemerintah tidak memberangkatkan jemaah. Yang ke-15 ini juga tren ya. Baik sebelum corona, setelah corona, dan saat corona jual beli online. Kita yakin lah Mawaddah tuh sering kadang mungkin beli sepatu di Shopee ya, Munawaroh mungkin beli baju di Tokopedia, atau Ihsan nanti beli buku di Bukalapak, macam-macam. Nah, kita lihat nanti hukum jual beli online ya. Yang kita tahu kan kalau jual beli, Aziz datang ke warung, dia bawa uang, dia ambil kopi,
Dia bayar, ini saya beli kopinya, kata penjual ya saya jual kopinya, harga sekian, kasih uang sosok ya. Saya beli ya saya jual lah, selesai jual beli. Itu kan tidak ada masalah. Nah, tapi ketika kita katakan Munawaro ada di Sarolangun sana, si penjual ada di Jakarta, ada dikirim foto-fotonya melalui aplikasi Shopee, Tokopedia, ada foto-foto ya. Kata Munawaro, wah cantik sepatunya bagus, senang dia. Dia scroll terus ke bawah, makin cantik. Ada diskon katanya, diskon 10% ya. Apalagi kemarin tanggal 10/10 itu kan diskon banyak ya, voucher gratis ongkos kirim, cashback melimpah. Nah, itu rayuan manis jual beli online ya. Nah, hukumnya apa? Itu kita lihat ini fatwa ulama banyak sekali tentang ini ya. Ini fatwa ulama banyak sekali. Ya, saya harus sarankan nanti penggemar jual beli online muncul di sini ya, memberikan jawaban melalui bacaan-bacaannya. Nah, di pertemuan ke-12 ya, 16 kita istirahat, kita ujian. Untuk rujukan ya, ini hanya contoh saja, tapi tidak perlu harus begini. Yang paling banyak kita ambil nanti itu adalah kumpulan fatwa ya. Yang paling banyak kita gunakan nanti adalah kumpulan fatwa. Boleh fatwa MUI. Nanti fatwa MUI itu buka saja web portalnya MUI. Itu bisa di-download ya. Ketik saja di Google itu fatwa tentang pelaksanaan jenazah korban corona. Muncul nanti di nanti fatwa MUI itu muncul. Tinggal download saja, PDF-nya ada. Ditandatangani oleh Komisi Fatwa MUI. Nah, itu sebagai bahannya. Dan segala macamnya bisa begitu ya. Atau nanti kalau ini boleh juga misalnya kata Ihsan, oh, saya kan aktivis NU dia bilang ya. Dia pakai fatwa NU boleh. Kalau Munawaro nanti dia aktivis Muhammadiyah, dia pakai fatwa Muhammadiyah boleh saja. Atau fatwa ulama Mesir boleh, fatwa ulama Saudi boleh, fatwa ulama-ulama Yaman. Banyak ini bisa kita gunakan juga ya. Tapi kalau buku-buku di sini lebih banyak kepada buku-buku teori saja. Tapi yang paling banyak secara aplikatif itu menyelesaikan masalah adalah di buku-buku fatwanya para ulama. Bukunya bebas, kita tidak ada keterikatan buku ya. Saya rasa kalau buku dibatasi sulit, apalagi zaman sekarang. Mau ke perpustakaan sulit, mau ke toko buku jauh, mau beli online pesan sekarang minggu depan baru sampai kan. Belum lagi kita tahu hukumnya boleh apa enggak jual beli online nanti ya. Sedap beli buku ternyata hukumnya tidak boleh misal ya tuh, dan macam-macam nanti. Kalau ada buku boleh minjam, kalau memang mau beli silakan beli, atau kalau tidak nanti fatwa-fatwa ini bisa download secara online ya. Bahkan kitab hukum Islam ini banyak buku-buku fikih itu. Nanti kalau Ihsan dan kawan-kawan buka saja di Google itu Maktabah Waqfiyah judulnya, ketik saja nanti Maktabah Waqfiyah, itu lebih dari 6.000 buku ada di sana, bisa di-download secara gratis itu. Dominasinya adalah buku-buku fikih. Nanti fikih mazhab Hanafi ada, fikih mazhab Syafi'i ada, fikih mazhab ada, fikih lintas mazhab ada, buku-buku fatwa, ya buku-buku fatwa yang lebih relevan dengan kondisi kita, itu juga ada. Itu bisa di-download gratis gitu ya. Tidak ada apa-apa, pokoknya tinggal download saja. Aman gitu ya. Nah, itu terkait rujukan ya, saya tidak membatasi, ini hanya sampel saja. Tidak mesti harus begini. Ini cuman contoh-contoh saja. Boleh ada, boleh tidak. Namun tawaran saya nanti ambil buku fatwa MUI, fatwa NU, atau download nanti ada. Itu terkait silabus kita ya. Kita diskusikan dulu, Rahman, atau kita pindah ke kontrak kuliah, nanti diskusinya sekaligus saja. Saya jawabnya. Ihsan, kita diskusikan silabus dulu, atau kita pindah ke kontrak kuliah, biar nanti sekalian saja ininya. Diskusi kita tentang silabus kontrak kuliah. Gini Pak, pindah itu Pak, kontrak kuliahnya dulu Pak, Ya. di jam 10 kalau bisa Pak. Hari Selasa jam 10 pagi. Oh, pindah jam gitu ya. Nanti dulu kita bicara ini dulu kan. Ini Pak, apa? Iya jamnya Pak. Ya jamnya kayak kita bincang ya. Kita fokus ke sini dulu. Kita bicara diskusikan ini dulu, atau langsung ke penilaian kuliah kita. Kan di kontrak kuliah nanti ada terkait, ada aturan, ada poin-poin nilai. Kita ke sana dulu atau diskusikan ini saja dulu? Aturannya dulu aja Pak. Aturan dulu ya. Iya. Biar nanti diskusinya sekalian silabus sama aturan nanti ya. Ya, aturan itu iya, Pak. Di atas kertas saja nanti. Sambil menunggu yang lain, kita pindahkan ke kontrak kuliah dulu ya. Saya share halaman dulu.
Ada muncul kan di layar kontrak kuliah kita? Udah, Pak. Udah ya. Nah, Udah, Pak. ini kontrak kuliah. Ini ya bisa saja ada perubahan, ada penambahan atau pengurangan tergantung dengan kesepakatan kita nanti. Nah, kan ini identitas tidak perlu kita ya. Nah, ini dia nanti dari sisi mekanisme penilaian kita. Ini penilaian umum seperti biasa lah ya, umum seperti perkuliahan pada umumnya. Nanti ada tugas, ada ujian tengah semester, ada UAS dan ada partisipasi. Nah, untuk tugas bobot kita ada 20 ya. Tugas di sini artinya ya setiap kita nanti ada tugas individu ya. Dalam mata kuliah kita tidak ada tugas kelompok. Kita gunakan tugas individu. Karena kalau kelompok sulit untuk bekerja sama secara online itu sulit ya. Kalau tatap muka mungkin bisa saja Ihsan sama Aziz satu kelompok dia ngumpul di masjidnya Aziz ya sambil menikmati hidangan dari masyarakat sekitar sambil buat makalah kan enak tuh ya. Tapi kan kalau secara online sulit ya. Belum nanti pas buat tugas tiba-tiba Aziz pura-pura ini ya sinyal hilangnya tidak muncul, itu kita khawatirkan. Jadi tugas untuk perkuliahan kita tidak ada yang kelompok, semuanya individu ya. Nanti memang ada kelompok tetap kita bentuk. Nah, kelompok ini hanya penyatuan judul saja. Misalnya ini misal kita katakan nanti misalnya Ihsan, Aziz sama Munawaro itu satu kelompok tentang toharo bagi petugas yang mengenakan APD. Ini misal ya. Ihsan, Aziz sama Munawaro ini tugas satu kelompok mereka. Yang kelompoknya itu hanya judulnya saja ya. Tapi nanti ya Aziz buat sendiri, Aziz buat uraian sendiri, Ihsan buat sendiri, Munawaro buat sendiri. Kita ada ininya. Laporannya tetap masing-masing. Ini bukan makalah ya, kita tidak bikin makalah enggak. Kita tidak perlu buat makalah. Tidak perlu fotokopi, untuk apa yang fotokopi kan karena online tidak ada tatap muka ya, tidak ada makalah. Ini lebih semacam rangkuman saja. Nanti Ihsan buat rangkuman tentang toharo dan sholat bagi petugas rumah sakit yang menangani kasus wabah ini. Misalnya dia buat rangkuman, misalnya Aziz dapat ada fatwa MUI tentang ini ya, dia Aziz cukup merangkum fatwa MUI saja. Nanti kan di fatwa MUI itu kan ada putusannya apa, nanti ada dasar-dasar hukumnya, pertimbangan. Nah, cukup kita rangkum itu saja. Aziz cukup merangkum itu. Kemudian selesai dirangkum, baru nanti komentar Aziz di bagian ujung sekali, tanggapan Aziz selaku pelangkum nanti ya komentarnya. Ya kalau Aziz setuju ya silakan dikuatkan komentarnya, nanti diberikan dukungannya. Kalau tidak setuju mungkin boleh saja Aziz nanti memberikan bantahan sepantau bacaan Aziz. Misalnya Aziz ketemu buku yang lain. Misalnya ada fatwa MUI yang menurut Aziz itu kurang cocok. Aziz lebih cenderung kepada fatwa yang lain atau buku-buku yang lain, sehingga boleh saja Aziz mungkin menyampaikan sanggahannya. Itu ya. Nanti Ihsan kan judulnya sama. Ihsan juga tentang ini juga. Nah, Ihsan juga buat. Mungkin Ihsan tidak tertarik dengan fatwa MUI. Ihsan mungkin lebih senang dengan ada fatwanya ulama Timur Tengah, misalnya ada fatwa Syali Jum'ah, diambil ke sana saja. Saya lebih suka yang ini, saya ambil yang ini saja. Jadi sehingga si Munawaroh mungkin saya katakan saya ambil fatwanya NU saja karena saya NU ya. Oh misalnya boleh saja nanti judul kelompok hanya sama pada judul tapi rangkumannya sendiri-sendiri. Berapa tebal rangkuman tidak saya batasi ya, kita bebas saja lah. Ya kalau Teta Ihsan ketika merangkum itu habis 20 halaman silakan ya. Tapi kalau cuma dapatnya 3 halaman ya tidak apa-apa. Seberapa dapatnya saja ya San ya. Jangan dipaksa. Minimal 10 halaman. Sesaro kita 10 halaman itu ya. Ya fatwanya cuma 1 halaman. Yang 9 itu mau diapakan. Nah, itu kan repot nanti ya. Ujungnya daripada banyak halaman tapi isinya ngelantur ke sana kemari nanti kan. Lebih baik kita ya 3 halaman tapi memang padat, tidak apa-apa. Misalnya 1 nanti fatwa ini ya, fatwa MUI misalnya si Ihsan bicara fatwa MUI, nanti fatwa MUI tentang petugas rumah sakit. Ini hasil fatwanya. Nanti kan ada putusan fatwa, boleh saja di situ. Nah, nanti baru analisa Ihsan, mungkin analisa tidak perlu panjang-panjang. Ya, kalau cuman cukup 1 halaman, tapi kalau Ihsan mau mendebatnya, mungkin kalau di debat ya baru panjang ya. Kalau membantah kayaknya panjang, tapi kalau hanya memberikan analisa kita tidak ada bantahan dari kita, kayaknya singkat aja. Satu halaman itu kayaknya sudah panjang gitu ya.
Palingan setengah halaman, 1 halaman, 2 halaman cukup. Tapi kalau membantah, siapa tahu ya kita bantah nanti Ihsan, ya saya tidak setuju dengan fatwa MUI. Nah kalau bantah itu panjang. Karena kalau membantah kita kan sampai kepada mengakar kepada dalilnya, kita tidak setuju dengan dalil, berarti kita akan mengemukakan dalil kita. Tergantung nanti ya panjang pendeknya kita bebaskan saja. Tapi kayaknya normalnya mungkin 2 sampai 3 halaman itu normal lah ya. Karena kan nanti 1 halaman kan ada fatwanya ya. 1 halaman mungkin analisa-analisa kita ya, kayak 2 halaman, 3, nah bebas lah. Ya, tapi apa yang pasti tidak mungkin 1 halaman, tidak mungkin ya. Karena fatwanya saja kadang-kadang itu 1 halaman lebih ya. Itu nih tugas kita nanti ya. Nanti kita diskusikan nanti ya. Itu akan kita diskusikan dalam pertemuan selanjutnya. Misalnya tentang hasil APD-nya Ihsan tadi, kita buat forum diskusi. Nanti kita diskusikan itu bersama-sama. Ya, Ihsan upload nanti hasil rangkumannya. Ya, setelah itu kita diskusikan bersama-sama ya. Itu contoh ya, contoh tugas kita. Bukan berarti langsung Ihsan dapat yang APD tadi enggak ya. Tentang ya, siapa dapat apa itu kita minta kepada Mawaddah lah ngaturnya selaku sekretaris nanti ya. Ya Mawaddah ya, bisa ya? Bisa ya? Aman kan? Nanti kalau ini ya saya bebas kalau Mawaddah mau pilih judul yang mana, kan Mawaddah yang ngaturnya ya. Tuh. Nanti Ihsan kalau mau melobi Mawaddah, lobi sajalah. Mau minta judul yang mana ya. Pokoknya masalah pembagian judul itu hak penuhnya Mawaddah. Kalau mau lobby lah Mawaddah ya, jangan lobby saya. Nanti saya cukup rancangan dari Mawaddah, saya tanda tangani saja. Tapi jangan di demo ya, kan lagi heboh demo Omnibus sekarang ya. Kalau mau demo ke Mawaddah ya, karena Mawaddah yang bikin rancangannya. Nah itu tugas kita ya 20% nanti. UTS kita ini ujian tadi, ujian penguasaan teori kita tadi itu nilainya 30 gitu ya. Nah, ujiannya boleh saja online lah kayak ujiannya. Boleh saja mungkin nanti dalam bentuk menjawab pertanyaan, kita buat kayak ujian biasa. Atau dalam bentuk yang lain. Nanti kalau mau ujian lisan boleh juga. Tapi repot kayak lisannya. Karena harus pakai Zoom kayak gini kan, anggota 34 itu kayaknya banyak menghabiskan waktu ya. Mungkin kita efektifkan jadi mungkin ujiannya tertulis saja nanti ya. Setelah itu nanti ada ujian akhir semester ya. Nanti ujian akhir semester itu 35 nih. Ini paling besar bobotnya ya. Kalau UTS-nya betul semua, ujian akhir semesternya betul semua, dah lulus itu ya. Walaupun dia tidak bikin tugas, walaupun tidak pernah hadir, tapi UTS-nya 100, UAS-nya 100, ya 35 tambah 30 kan 65 lah lulus ya. 65 sudah C+ nilainya tuh. Nah, partisipasi kita nanti 15. Kenapa kok kecil betul 15? Ya, saya yakin kita semua sepakat lah kuliah online ini sulit untuk bisa berpartisipasi aktif, betul-betul itu sulit ya. Ya kita yakin lah mungkin Ihsan itu di kelas aktifnya luar biasa kalau pas tatap muka. Tapi kan ketika online kan repot ya. Dia baru mau nanya lampu padam, sinyal hilang. Ayo mau ngapain? Nah, kan tak bisa dia apa-apain lagi kan. Munawaro semangat betul dia mau nanya ya. Pas dia mau nanya ada hujan petir ya. Atau Aziz, ini jam misalnya kayak sekarang ini kan kita diskusi pas masuk jam 3 dia ngilang tuh. Mana dia? Azan, dia ngimam. Pokoknya setiap jam 3 aja hilang misalnya karena dia ngimam, ini contoh ya. Maka partisipasi saya yakin kita semua sepakat. Kalau partisipasi kita besarkan ini kacau ya. Kalau mungkin tatap muka di kelas enaklah kita ya. Nampak orangnya 30 itu duduk bersama kita, siapa yang aktif betul-betul itu nampak. Tapi kalau online ini kan pas di absen hadir ya, tapi ternyata pas perkuliahan di Zoom dia bisa di Zoom ya, fotonya yang muncul orangnya di tak kemana-mana kan enggak tahu gitu ya. Nah itu halangan online ini lebih banyak sehingga kita kecilkan saja partisipasi, kita fokus pada tugas, fokus kepada UTE dan UAS. Pokoknya partisipasi nah kita cukupkan 15. Nah terkait nanti ada ketentuan lain, ini sebenarnya ketentuan fakultas ya. Kalau fakultas menentukan bahwasanya yang boleh ikut ujian itu 75% hadir. Itu aturan fakultas. Tapi kalau saya menawarkan, ya tidak usah kita ikutilah ya. Kalau prinsip saya dari dulu, memang dari dulu. Dari mulai saya bergabung mengajar di UIN, saya tidak pernah mempermasalahkan
berapa persen dia hadir, yang penting kalau dia datang pada waktu ujian saya persilakan. Ya tinggal ya yang pasti dia kehilangan nilai partisipasi itu saja kan. Kalau sekarang mungkin terlalu kecil partisipasi, tapi kan kalau tatap muka normal kita yakin partisipasi bisa kita besarkan. Nah bagi saya mau berapa persen pun dia hadir, ya tetap diperkenankan untuk hadir mengikuti ujian. Ini aturan fakultas ya, boleh saja kita ikuti, boleh tidak. Ya tergantung kesepakatan kita lah nanti. Kalau sepakat mau ngikuti fakultas, ya kita terapkan. Tapi kalau enggak, kalau saran saya sih tidak usah kita ikuti sampai 75%. Yang penting di anggota kita, kalau sudah waktunya ujian, kalau dia mau ikut silakan. Yang penting ya dia yakin enggak nilai ujiannya bisa menyelamatkan dia, itu saja nanti. Ini contoh saja ya, nomor 1. Ya nomor 2 ini pastilah ya. Semua tugas wajib dikumpulkan. Nah itu ya, karena tugas ini kan menyangkut nilai ini ya, nilai tugas ya. Kalau nomor 3 ini tatap muka sebenarnya. Kalau kita online sudah tidak bisa diterapkan ya. Tempat duduk mahasiswa dan mahasiswi dipisah. Ya kalau sekarang ya Hidayah sama siapa saja tuh ada berdua yang satu dudukannya. Kalau yang lain kan sudah pisah semua ya. Yang satu di Sarolangun, yang satu di Tungkal, yang satu di Merlung sana ya. Yang ini di Kumpe sana, yang ini di Kebun Karet, kan sudah pisah semua tuh. Kalau tempat duduk ini kalau kuliah online nomor 3 ya cukup di atas kertas saja lah. Ini sudah ada bisa diterapkan ya. Sama nanti hal-hal tentang perizinan. Kalau normal kan begitu ya, izin itu kan ada suratnya. Ini kalau normal ini ya. Izin misalnya kegiatan, biasanya ada acara pramuka, ada acara menwa, ada acara BEM. Itu kan biasanya ada surat dari petugas berwenang. Tapi selama corona ini kan kita tidak ada kegiatan begini ya. Kita tidak ada kegiatan begini. Ini kayaknya tidak usah lah. Walaupun tetap dilampirkan ini sebagai laporan saja. Kalau terkait izin ya memang tidak bisa hadir ya cukup kasih tahu ketua saja, ketua, sekretaris, wakil, atau boleh langsung menghubungi saya nanti misalnya ada acara keluarga ya kabari saja. Tidak perlu pakai surat ya. Tapi kalau Hidayah mau nikah, pesan saya bagusnya surat undangan pernikahannya dikirim sebagai bukti. Ya kalau menawaru pengantin ya, biar lebih akurat kirim saja surat pernikahan, surat undangannya nanti ya. Tuh ya. Ya kalau sakit ya cukup kabarkan Pak, saja lah ya. Mohon maaf Pak, Ya. saya potong dulu Pak. Ya silakan. Mohon maaf Pak, saya potong. Ya silakan. Kan tadi Pak jam 7:30 kan Pak Iskandar nggak masuk gitu Pak. Ya. MK yang pertama kali. Ya. Kemudian Pak Iskandar minta ganti di MK jam 3 sore. Nah, itu tuh gabung dengan lokal lain. Jadi Pak, gabung, ya? ini kebentur. Ya. Dan Pak Iskandar nyuruh masuk Zoom-nya katanya. Oh, lari kirim sama beliau link Zoom-nya ya? Iya Pak. Ya. Kalau begitu yang lain bagaimana nih? Sudah bisa dipahami belum? Kita minta waktu dikit lagi San ya. Kita tanya kawan-kawan dulu. Ini kontrak kuliah iya, Pak, nggak apa-apa. Sudah bisa disepakati. Kalau disepakati nanti kita kirim ke Ihsan biar Ihsan tanda-tangani ya. Iya Pak. Ya, siap. Yang lain bagaimana? Kalau ada yang keberatan enggak kira-kira tentang kontrak kuliah ini? Enggak Pak. Ini enggak ada Pak. Aman ya kontrak kuliah kita ya? Aman. Aman Pak. Aman Pak. Ya, nanti Ihsan tolong tanda tangan Ihsan ya. Tanda tangan PDF aja. Oke Pak, siap. Oh, gampang lah ya. Ya, Saya ingin bertanya Pak. Ya, silakan siapa yang mau nanya itu? Saya Pak. Ya, bentar ya saya tutup ini dulu. Ini Aziz mau izin Ustaz, 2 menit lagi azan. Ya, silakan Jis, azan Jis. Oke. Silakan Jis. Ya, ini apa nama ini? Kamu ya Pak dulu. Ya. Aziz kan primus ya, pria musola ya. Ya, silakan Jis, panggil orang-orang ke masjid. Ya, siapa mau bertanya tadi? Silakan. Saya Pak. Istiani ya? Iya Pak. Ya, silakan Isti. Jadi itu kan ada permasalahan yang kontemporer. Nah. Biasanya itu Pak, kalau pesantren kan mengadakan basul masail gitu kan Pak. Ya. Nah, itu kalau ngambil dari pendapat basul masail itu nggak apa-apa kan Pak? Ya boleh saja nanti kalau misalnya. Ada yang cocok gitu. Ya misalnya Istiani kedapatan mendapatkan misal saja ya Istiani kan dapat pembahasan tentang
pelaksanaan jenazah secara secara online, pelaksanaan jenazah korban corona tadi misalnya, atau pembatalan haji misalnya, ada pondok pesantren tertentu misalnya pondoknya ISTI mengadakan bahsul masail tentang itu. Biasanya bahsul masail pondok itu kan ada arsip ininya, hasil bahsul masailnya mereka sebarkan. Nanti kalau memang Ya, ada downloadnya bisa di-download, kalau pondok-pondok yang ada webnya bisa di-download hasil bahsul masail mereka. Atau kalau memang pondok ISTIA ini betul mengadakan, nanti boleh saja minta berita acaranya itu, ISTIA minta berita acaranya, boleh saja kita bahas bersama tentang hasil bahsul masail, boleh ya, tidak masalah. Karena bahsul masail itu kan salah satu bentuk penyelesaian masalah-masalah baru gitu, atau masalah lama tapi muncul kembali, ya itu boleh, ISTIA, tidak apa-apa. ya Pak. Ya bagus, Ya. malah justru lebih bagus. Bahsul masail lebih terasa nanti perujukannya jelas sekali itu, dari buku mana, dalilnya apa, tuh setahu saya akurat sekali kalau bahasa masail itu ya. Itu mereka sidang nanti ya. Ada yang pro, ada Tapi yang nggak kontra. ada di pesantren saya, Pak. Di pondoknya ISTI tidak ada ya. Nanti boleh saja. Nanti kalau ada pondok Biasanya saya ngambilnya di Pondok Lirboyo, Pak. iya boleh. Lirboyo itu rutin mengadakan bahsul masail itu. Bakal mereka bukukan hasil bahsul masail mereka itu ya kalau di Lirboyo itu. Ya itu ISTI ya. Ya, Pak. Boleh ya. Terima kasih, Pak. Ya sama-sama. Ya, Pak. Ya yang lain bagaimana? Masih ada? Kalau tidak kita tutup karena terkait ada dosen lain yang mengajak pertemuan di jam sekarang. Aman ya? Cukup ya? Mohon maaf Pak ya. Ya tidak apa-apa. Iya, Pak. Ya terkait ada perubahan waktu nanti mungkin kita bicarakan di pesan grup atau pesan pribadi saja Ihsan ya. Kita ada grup enggak? Ada. Oke Pak. Ya boleh. Ada Pak, nanti saya masukkan. Ya boleh, nanti kita bicarakan di grup boleh juga kalau ada perubahan lainnya ya. Bisa kita tutup ya? Yang lain bisa kita tutup? Bisa Pak. Bisa, Pak. Kalau begitu kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa Alamin. la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bergabung dengan Pak Iskandar ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sami, ya nuhun. Hmm. Bye. Matur nuwun.